Jadi orang-orang Yahudi ini kan terusir di mana-mana. Terakhir mereka mendapatkan perlakuan yang kejam itu dari Hitler lewat gerakan Nazinya. Dan mereka ditarbiyah, dididik dengan nilai-nilai agama. Akhirnya mereka itu sadar bahwasanya tidak mungkin perjuangan ini bisa sukses kecuali harus dengan membawa nilai-nilai Islam. Baik, saya berikan pengantar. Palestina ini dijajah oleh Israel itu bukan sesuatu yang baru, tapi memang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Jadi intinya orang-orang Yahudi ini kan terusir di mana-mana. Terakhir mereka mendapatkan perlakuan yang kejam itu dari Hitler lewat gerakan Nazinya, yaitu membuat gerakan anti-Semit kalau orang mengatakan. Sementara Semit itu sendiri sebenarnya adalah anti-Arab, tapi maksudnya di sini lebih khusus kepada orang-orang Yahudi. Jadi oleh pihak Jerman, orang-orang Yahudi ini ditangkapi kemudian dimasukkan ke kamp konsentrasi, kemudian dibantai di situ dengan pembantaian yang disebut dengan peristiwa Holocaust. Kemudian orang-orang Yahudi meminta suaka kepada Inggris dan Prancis. Waktu itu udah kondisi umat Islam juga sudah kocar-kacir karena posisinya Turki Utsmani sedang lemah dan itu dimanfaatkan betul oleh orang-orang Yahudi. Kemudian salah satu daripada Yahudi ini membuat namanya gerakan Zionis internasional. Itu namanya Theodore Herzl. Nah, itu membuat gerakan Zionis. Gerakan Zionis ini untuk apa? Untuk mengakomodir Yahudi di seluruh dunia agar mereka merealisasikan janji Tuhan untuk mereka, yaitu dengan adanya pembentukan negara Israel Raya yang berada di negeri Syam. Jadi Palestina terutama yang menjadi target mereka adalah membangun kembali kejayaan Nabi Sulaiman dengan membuat haikal mereka yang berada di bawah Al-Aqsa. Kemudian operasi itu akhirnya menuai kesuksesan yang besar karena dibantu oleh dengan kelicikan tentu saja dan dibantu oleh penjajah kolonial. Lewat perjanjian Balfour akhirnya orang-orang Yahudi ini diberikan tanah, bahasanya diberikan tanah oleh Inggris. Padahal bukan tanahnya siapa juga nggak tahu, tapi tanahnya orang-orang Palestina diberikan dengan perjanjian Balfour di tahun 1948 terbentuklah atau dideklarasikan sebuah negara namanya negara Israel di atas negara yang masih berdaulat yaitu Palestina. Dan umat Islam waktu itu dalam kondisi yang sama-sama tertindas di mana-mana. Jadi dalam kondisi terpecah belah, terjadi namanya proses kolonialisasi, umat Islam disekat dengan sekat-sekat nasionalisme sehingga mereka sudah tidak peduli antara satu dengan yang lain. Pendirian negara Israel Raya ini sukses dan tentu saja memantik reaksi yang sangat keras dari kaum muslimin. Termasuk negara-negara Arab ini akhirnya membuat semacam persekutuan untuk melakukan serangan. Jadi memaklumatkan pertempuran dengan Israel. Tetapi kersane Gusti Allah, persekutuan negara Arab ini akhirnya berhasil dikalahkan. Jadi kocar-kacir pertempuran 6 hari itu di Sinai itu habis itu Mesir dan sekutunya. Jadi berhadapan dengan, padahal kalau di dalam Al-Quran kita tahu Yahudi itu dilakopi sebagai umat yang pengecut. Itu betapa hinanya umat Islam dikalahkan oleh kaum yang disebut oleh Allah sebagai kaum pengecut. Sehina itu. Nah, akhirnya tanah yang hanya dikasih sepetak oleh penjajah Inggris itu lewat perjanjian Balfour, itu tentu saja bagi proyek Israel Raya mereka itu tidak cukup. Akhirnya mencaplok satu demi satu. Yang awalnya mereka itu hanya numpang di situ sebagai minoritas, kemudian apa? Dan kita lihat peta terbaru Palestina, akhirnya penduduk Palestina diberikan lokasi atau wilayah yang lebih sedikit karena sebagian besar sudah dicaplok oleh Yahudi. Menimbulkan reaksi yang sangat keras. Tetapi itu tadi perjuangan pembebasan Palestina waktu itu ya masih tersekat nasionalisme, belum terukur dengan kondisi yang apa adanya, umat Islam kekuatannya dipecah belah. Akhirnya hanya letupan-letupan. Tetapi dengan izin Allah di tahun 87 itu sebelumnya itu orang-orang yang Allah berikan di dalam hatinya ghirah atau kecemburuan di dalam agama, diberikan semangat untuk membela agama dan mereka ditarbiyah, dididik dengan nilai-nilai agama, akhirnya mereka itu sadar bahwasanya tidak mungkin perjuangan ini bisa sukses kecuali harus dengan membawa nilai-nilai Islam.
Yang itu diinisiasi oleh gerakan namanya Al-Harakah yang didirikan di Mesir ya, yaitu Ikhwanul Muslimin yang didirikan Hasan Al-Banna rahimahullah taala. Gerakan apa? Gerakan Islamisasi, gerakan kebangkitan, dan ide-ide daripada Islam ini kemudian apa? Kemudian masuk ke wilayah Palestina. Kemudian banyak daripada kaum muslimin Palestina ini kemudian mengambil gerakan ini. Jadi platform gerakan ini kemudian diadopsi, membuat cabang di sana, membuat pembinaan-pembinaan, sehingga mereka membuat pergerakan perjuangan itu lebih terarah. Dan puncaknya di Intifadah yang pertama, gerakan perlawanan ini hanya sekedar abnaul hijarah, kalau mengatakan ini di sana itu. Orang-orang Palestina dikatakan abnaul hijarah, anak-anak batu. Ya, orang Palestina yang nyerang Israel itu dengan apa? Dengan batu, dilempar-lempar ke sana kemari. Ya, dengan batu. Apa tahun 87, Syekh Ahmad Yasin dan teman-temannya membuat namanya gerakan yang terstruktur, lebih rapi, yang disebut Al-Harakah Al-Islamiyah, Al-Harakah Al-Muqawwamah Al-Islamiyah. Itu gerakan perlawanan Islam yang disebut dengan Hamas. Dan itu kemudian ada gerakan yang lain juga disebut gerakan pembebasan Palestina, PLO, yang waktu itu tokohnya adalah Yasser Arafat. Mereka itu saling berkompetisi karena apa? Yasser Arafat yang dibawa adalah nilai-nilai nasionalisme dan sekularisme, bahkan menyetujui adanya dua bentuk negara. Jadi dibagi tuh, wes ngene wae ora usah tukaran. Palestina Israel bagi dua, 50-50, masing-masing berdaulat. Dan ini tentu saja ditolak oleh gerakan Islam. Kok bisa penjajah datang kemudian kita bagi 50-50, kan aneh. Ini sepertinya ada maling ke tempatnya jenengan gitu kan. Dan daripada kita berantem mendingan 50-50. Jadi kan kira-kira itu pikiran waras Anda itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Terjadi rivalitas yang luar biasa.